Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah wa biiznillah insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan belajar qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qasas Al-Quran artinya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kemudian makna Al-Qasas. Makna Al-Qasas, makna dari qasas. Al-Qassu artinya tatabba'ul athar, mengikuti jejak atau mencari jejak. Yuqalu qasastu atharahu ay tatatabba'tuhu. Artinya qasastu atharuhu artinya aku mengikuti jejaknya. Wal qasas, kata qasas itu bentuk masdar. Qala ta'ala fartadda ala atharihima qasasa ay raja'a yaqussani al-athar. Mereka keduanya kembali yaqussani mencari, mengikuti al-athar, jejak alladzi jaa'a bihi, yang keduanya datang darinya. Wa qala ala lisani ummi Musa wa qalat li ukhtihi qussihi. Artinya qussihi artinya apa? Tatba'i atharahu, engkau mengikuti jejaknya hatta tanzuri man ya'khudhu, sehingga engkau melihat siapa yang mengambilnya. Ini perkataan Ummi Musa kepada saudarinya. Wal qasas kadzalik al-akhbar al-mutatabba'ah. Artinya qasas itu artinya al-akhbar mutatabba'ah atau mutatabbi'ah. Kabar yang diikuti, mutatabba'ah. Qala ta'ala inna hadza lahu al-qasasul haqq. Wa qala laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Telah ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi orang yang berakal. Wal qissatu al-amru wal khabaru wasya'nu wal hal. Arti kisah juga al-amr, al-khabar, asy-sya'n wal hal, keadaan. Wa qasas al-Qur'an ikhbaruhu. Jadi tadi penjelasan tentang qasas secara lughah atau bahasa. Sekarang kita akan mengkaji qasas Al-Quran itu maknanya apa. Artinya ikhbaruhu an ahwalil umam al-madiyah. Pengkhabaran dari Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang terdahulu. Wan nubuwatus sabiqah, dan juga kabar yang akan datang. Wal hawadits al-waqi'ah. Nubuwat as-sabiqah sama, jadi kabar-kabar yang terdahulu. Wal hawadits al-waqi'ah, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi. Wa qad ishtamal al-Qur'an ala katsirin min al-waqai' al-madhi. Dan Al-Qur'an telah mencakup atas banyak kejadian-kejadian yang lampau. Wa tarikhil al-umam, wa tarikhil umam, dan juga sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Wa dzikril biladi wad diyar, juga penyebutan tentang negeri-negeri. Wa tatabbu'i athari kulli qaum, dan juga mengkaji dan juga mengkhabarkan tentang kabar-kabar umat yang terdahulu. Wa haka anhum surah natiqah lima kanu alaihi, dan bercerita tentang mereka dalam bentuk yang jelas, yang visual terhadap apa-apa yang mereka ada di dalamnya. Ini tentang qasas Al-Quran. Baik. Jadi disingkat mungkin cukup ikhbarul Quran an ahwalil umam al-madiyah wan nubuwat as-sabiqah wal hawadits al-waqi'ah. Baik. Anwa' al-qasas fil Quran, macam-macam kisah-kisah dalam Al-Quran. Wal qasasu fil Quran thalathatu anwa'in, ya, khabarnya thalathatu. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada 3 macam. An-naw'ul awwalu qasas al-anbiya, itu kisah-kisah para nabi.
wa qad tadammanu da'watuhum ila qaumihim, dan telah mencakup dakwahnya mereka para nabi untuk kaumnya, wal mu'jizat allati ayyadahumullah biha, dengan mukjizat yang Allah kuatkan mereka dengannya, wa mauqif al mu'anidina minhum, dan juga sikap orang-orang yang menentang dan ingkar dari kaumnya, wa marahilud da'wati wa tatawwuriha wa aqibati al mu'minina wal mukadzibin, wa marahila, dan juga tahapan dakwah dan juga perkembangannya, dan juga aqibah al-mu'min al-mukadzibin, akhir dan juga akibat yang dirasakan oleh orang-orang mukmin yang membenarkan dakwah Nabi dan juga yang mendustakannya, dari orang-orang yang mendustakannya. Qasas Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Harun, wa Isa, seperti kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, wa Harun, wa Isa, wa Muhammad, wa ghairihim minal anbiya wal mursalin alaihim jami'an afdhalus salati wassalam. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, qasas Qur'an yata'allaqu bihawadits ghabirah, kisah-kisah Al-Qur'an yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lampau. Wa ashkhasun lam tathbut nubuwwatuhum, dan juga orang-orang yang belum dipastikan kenabian mereka. Jadi dikisahkan begitu saja tanpa ada penjelasan apakah mereka nabi atau bukan. Kaqissatil ladina ukhriju min diyarihim ulufun hadaral maut, seperti orang yang akhraju, yang keluar dari rumah mereka dan mereka jumlahnya ada ribuan karena takut mati. Dan kisah Talut dan Jalut, wabnai Adam, dan kisah dua anaknya Nabi Adam di surat Al-Maidah, wa ahlil kahf, kemudian wadzil qarnain wa qarun wa ashabis sabt, kemudian wa Maryam wa ashabil ukhdud wa ashabil fil wa nahwihim, dan juga yang lainnya. An-naw'u tsalits qasas yata'allaqu bil hawadits allati waqa'at fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwati Badrin wa Uhud fi surati Ali Imran, seperti kisah perang Badar dan Uhud dalam surah Ali Imran. Wa ghazwati Hunain, dan perang Hunain, wa Tabuk fi Taubah, kisah perang Hunain dan Tabuk di surat Taubah. Wa ghazwatil Ahzab fi suratil Ahzab, wal hijrah, dan juga hijrah, wal Isra, wa nahwi dzalik, juga yang lainnya. Masya Allah. Kemudian dari sini kita ulang di macam-macam kisah dalam Al-Quran, ada yang berkaitan dengan nabi-nabi yang terdahulu dan juga orang-orang yang terdahulu tapi mereka bukan nabi, kemudian juga hal-hal yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawaidu qasas Al-Quran, faidah-faidah kisah-kisah dalam Al-Quran. Walil qasas Al-Qur'ani fawaidun nujmilu ahammaha fima ya'ti, dan kisah-kisah Quran itu banyak faidahnya yang dikumpulkan keseluruhannya, yang paling pentingnya pada berikut. Yang pertama faidahnya, yadahu khusus ad-da'wah ila Allah, menjelaskan asas dasar-dasar dakwah kepada Allah, wa bayan usuli syara'i allati ba'atha biha kullu nabin aw bu'itha biha kullu nabi, dan juga menjelaskan selain asas atau usul dakwah juga menjelaskan asas atau dasar syariat yang diutus dengannya setiap nabi. Jadi hal yang sama, yaitu apa? Tauhid tentunya ya. Karenanya Allah berfirman, "Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi." Tidaklah kami utus dari rasul-rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'bud, bahwasanya tidak Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Kemudian yang kedua, tatbit qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qulubil ummatil muhammadiyah ala dinillahi, dan juga hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas agama Allah, wa taqwiyati thiqatil mu'minin bi nasratil haqq wa junduhi, dan juga menguatkan keyakinan kaum mukmin atas pertolongan Allah dan juga
tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa khudlanil batili wa ahlihi, dan juga rendahnya kebatilan dan juga orang-orang yang dalam kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, dan semua yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad dari nabi-nabi dan rasul-rasul, dari kabar tentang rasul-rasul, apa-apa yang nuthabbitu bihi fu'adak, yang kami menguatkan dengannya hatimu. Waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, dan telah datang di dalam Al-Qur'an ini mau'izah, nasihat, dan juga peringatan bagi kaum mukmin. Ats-tsalits, yang ketiga, tasdiqul anbiya as-sabiqin, jadi pembenaran nabi-nabi yang terdahulu, wa ihya'i dzikrahum wa takhlidi atharihim, dan juga menghidupkan kisah-kisah mereka dan juga mengekalkan jejak mereka, sejarah mereka. Kemudian yang keempat, izharu sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, dalam dakwahnya, bima akhbara bihi an ahwalil madhiyin, dengan apa yang Allah kabarkan dengannya dari keadaan-keadaan umat-umat terdahulu, abral qurunin wal ajyal. Kemudian izhar sidqi Muhammad itu menjelaskan, menampakkan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengkhabarkan dengan apa-apa, akhbaru bi annahu halil madhin abral qurunin wal ajyal, itu dengan pengkhabaran Al-Quran terhadap keadaan-keadaan orang terdahulu, abral qurun wal ajyal, yang telah lampau berabad-abad yang lalu dan juga generasi-generasi yang lalu. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hal yang berkaitan dengan umat terdahulu, dan Nabi tidak hidup pada zaman tersebut, dan Nabi mengkhabarkan itu sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab terdahulu yang ada di orang Yahudi, sehingga tidak mungkin mengkhabarkan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, muqara'atuhu ahlil kitab bil hujjah, itu muqara'atuhu ahlil kitab bil hujjah fima katamuhu minal bayyinat wal huda wa tahaddihi lahum bima kana fi kutubihim qabla tahrif wa tabdil, ka qoulihi ta'ala, yaitu mengalahkannya Al-Quran, punya kembali kepada Al-Quran, ahlil kitab, itu orang-orang yang ahli kitab, bil hujjah, dengan hujjah, fima, terhadap apa-apa, katamuhu, yang mereka sembunyikan, minal bayyinat, dari penjelasan-penjelasan, wal huda, dan juga petunjuk, wa tahaddihi lahum, dan juga tantangan bagi mereka, bima kana fi kutubina, terhadap apa-apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, qabla tahrif wa tabdil, sebelum ada penyelewengan dan juga perubahan. Fa qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Setiap makanan itu adalah halal bagi Bani Israel kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya, min qabli an tunazzala at-Taurat, sebelum diturunkan Taurat. Baik, bismillah. Faidah yang kelima dari khusus Al-Quran, kisah Al-Quran adalah muqara'atuhu, yang itu mengalahkannya Al-Quran ahli kitab, terhadap ahli kitab, bil hujjah, dengan hujjah. Dengan apa? Fima, atas apa? Fima katamuhu minal bayyinat wal huda, terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan dari petunjuk dan juga penjelasan-penjelasan. Wa tahaddihi lahum bima kana fi kitabihim, dan juga menantang mereka dengan apa-apa
yang ada dalam kitab mereka di Taurat sebelum ada pergantian atau penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israil terhadap Taurat. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu ada halal bagi Bani Israil, kecuali apa yang Israel atau Yakub haramkan atas dirinya min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunkan Taurat. Qul fa'tu bit Taurati, katakanlah datangkanlah Taurat, fatluha, maka bacakanlah, in kuntum shadiqin, apabila kamu orang-orang yang jujur. Jadi Bani Israil itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah, dalam tafsir jalan lain dikatakan bahwasannya, ya Muhammad, sesungguhnya engkau mengatakan bahwa engkau berada di atas agama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak memakan luhum al-ibil, yaitu daging unta, wa albaniha, dan juga susunya, sedangkan engkau makan daging unta dan juga susunya. Berarti kita orang Yahudi, Anda ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak di atas agamanya Nabi Ibrahim. Maka dijawab, semua makanan itu adalah aslinya halal atas Bani Israil, kecuali apa-apa yang Israil atau Nabi Yakub haramkan atas dirinya. Itu ketika beliau mempunyai penyakit erokun nisa, yaitu penyakit punggung, ya, saraf kejepit. Beliau bernazar kalau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan makan daging unta. Baik. Kemudian disembuhkan, maka Nabi Yakub tidak makan daging unta setelahnya. Dan itu semua sebelum diturunkannya Taurat. Jadi Bani Israil itu diharamkan atas mereka beberapa makanan karena apa? Karena kezaliman mereka, maksiatnya mereka. Dan itu jauh setelah agamanya, setelah zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Nabi Ishak punya anak Yakub. Nah, bayangkan ya. Dan di zaman Nabi Yakub barulah itu Nabi Yakub mengharapkan atas dirinya daging unta. Jadi bukan tadi pada zamannya Nabi Ibrahim, bagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian baru diharamkannya kapan? Setelahnya, di zaman Nabi Musa diharamkan atas Bani Israil banyak makanan karena mereka banyak melakukan kezaliman, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Katanya, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bit Taurat, bacakan Taurat, fatluha, maka bacakanlah, karena pengharamannya dari Taurat, bukan di zaman Nabi Ibrahim. In kuntum shadiqin, apabila kamu orang-orang yang jujur. Kemudian yang keenam, al-qasas darbun min turubil adab yusghi ilaihi sama' wa tursikhu abrahu fin nafs. Kisah-kisah adalah bentuk-bentuk sastra atau keindahan bahasa yang senang didengar oleh manusia, karena manusia itu senang kalau ada kisah. Nah, maka nilai-nilai itu maka bisa tertanam di dalam hati. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ada pada kisah-kisahnya dalam Al-Qur'an itu pelajaran bagi ulil albab, orang yang berakal. Kemudian selanjutnya tiqrar al-qasas wa hikmatihi, pengulangan kisah dan hikmahnya. Nah, kita banyak mendapati di dalam Al-Quran pengulangan kisah seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi yang lainnya. Ya. Maka apa hikmahnya? Baik. Yang pertama, bayan balaghatul Quran fi a'la maratibih, yaitu menjelaskan balaghah Quran dalam tingkat yang tertinggi. Famin khasa'is al-balagha ibrazu al-ma'na al-wahid fi suwar mukhtalifah. Di antara kekhususan balaghah yaitu ketika kita mampu menjelaskan sebuah maknanya sama dalam bentuk yang berbeda-beda. Wal qissah mutakarrirah taridu fi kulli mawdhi'in bi uslubin yatamayyazu 'an al-akhar
Dan kisah yang berulang-ulang itu tersirat atau tersurat di dalam setiap tempat di dalam Al-Quran. Misalnya kisah Nabi Musa di surat Al-Baqarah beda dengan kisah Nabi Musa di surat Al-An'am, di surat Al-A'raf, beda bentuknya, bentuk ceritanya. Biuslubin dengan cara yang yatamayazun al-akhar, yang beda dengan dari tempat yang lainnya. Wa tusahu fi qalibin ghairal qalib, dan disusun dalam bentuk bukan bentuk sebelumnya. Wala yamallul insan min takrariha, akan tetapi manusia tidak bosan dengan pengulangannya. Bal tatajaddada fi nafsihi ma'anin, akan tetapi ada pembaharuan makna la tahsulu lahu bi qiraatiha fil mawdhi'il ukhra, yang tidak didapatkan dengan membacanya di tempat yang lain. Nabi kisah Nabi Musa di surat Al-Baqarah pernah kita baca. Ketika kita baca surat Nabi Musa alaihissalam di surat Al-A'raf dan surat Al-An'am, kita dapati ada hal lain yang berbeda. Nah, karenanya itu adalah bentuk mukjizat lagi yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, quwwatul i'jaz. Fa iradul ma'na al-wahid fi suwarin muta'addidah ma'ajizil Arab 'an al-i'tiyan bi suratin minha ablaghu fi at-tahaddi. Fa iradul ma'na al-wahid, yang mendatangkan satu makna, fi suwarin muta'addidah, dalam bentuk yang bermacam-macam, ma'ajizil Arab 'an al-i'tiyan bi suratin minha, dengan lemahnya orang-orang Arab untuk mendatangi salah satu bentuk dari yang ada, itu ablaghu fi tahaddi, itu lebih besar tantangannya. Ini mukjizat Al-Quran sebagaimana kita pelajari bahwasanya itu adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang Arab supaya bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang berulang. Nah, maka itu menjadi lebih berat lagi bagi orang Arab untuk mampu mendatangkan ke satu makna dengan kisah-kisah yang bermacam-macam. Karenanya kuwatul ijaz, kuatnya mukjizat di dalam Al-Quran dengan adanya pengulangan kisah dari makna atau kisah salah seorang dari Nabi. Kemudian yang ketiga, al-ihtimam bi sya'nil qissah bitamkini ibariha fi an-nafs, yaitu perhatian berkaitan dengan kisah yang diulang-ulang untuk memantapkan dan menancapkan makna-maknanya, nasihatnya, ibrahnya di dalam jiwa. Fa inna tiqrar min turuqit ta'kid wa amarat al-ihtimam, karena sungguhnya pengulangan adalah salah satu jalan untuk menguatkan. Kama huwal hal fi qissati Musa ma'a Fir'aun, sebagaimana yang ada dalam kisah Musa dan Fir'aun. Li'annaha tumathilu as-sira' baina al-haqq wal batil atamma tamthil. Karena surat ini memberikan permisalan adanya pertentangan antara hak dan batil dengan permisalan yang sebaik mungkin, yang sempurna. Ma'an al-qissah la tatakarrar fi surah al-wahidah mahma kathura tikraruha, di mana kisah itu tidak terulang dalam satu surat saja, tapi terulang di surat-surat yang lain. Jadi surat-surat yang lain. Nomor 4, ikhtilaful ghaya allati tusaq min ajliha qissah. Berbedanya tujuan yang dimaksudkan dari masing-masing cerita yang disajikan pada surat tertentu. Fatadhkuru ba'dha ma'aniha al-wafiyah bil gharb fi maqam wa tabruzu ma'anin ukhra fi sa'iril maqamat hasba ikhtilafil muqtadayatil ahwal, di mana disebutkan makna-makna tertentu dengan tujuan tertentu dalam satu surat. Karena dalam satu surat itu ada muqaddimah, ada isi, ada penutup, dan ada tema utama dan maksud utama dari surat tertentu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah temanya adalah tentang manhajiyatu al-istikhlafil ardh, adalah petunjuk bagaimana seseorang itu menjadi khalifah di dalam atau di muka bumi ini. Maka kisah yang dikisahkan di situ adalah dalam Al-Quran kisah Nabi Musa yang berkaitan dengan
tidak patuhnya Bani Israel dengan perintah Nabi Musa. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya Bani Israel itu tidak mentaati perintah Allah, dan itulah sebabnya mereka akhirnya itu tidak mendapatkan amanah lagi ya Bani Israel untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini. Dakwahnya para nabi diteruskan bukan dengan Bani Israel, diteruskan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Nah, kisah Nabi Musa yang lain itu di surat yang lain memiliki tema umum, tema tertentu. Maka kisah Nabi Musa yang disampaikan dalam surat tersebut sesuai dengan maksud, dengan ghayah tadi di sini ya, dan maksud tema yang ada dalam surat tersebut. Baik. Kemudian al-qissah fil Quran haqiqatun la khayal. Kisah dalam Al-Quran itu hakikat dan bukan khayalan. Ini mengomentari sebagian penelitian yang mengatakan bahwa kisah dalam Al-Quran itu adalah cuman khayalan ya, bukan benar-benar kisah yang pernah terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan dijawab di sini di dalam beberapa paragraf, 6 paragraf, silahkan dibaca. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, athar al-qasas fil al-Qur'ani fit tarbiyah wa tahdhib. Dampak kisah Al-Qur'an dalam pendidikan. Mimma la syakka fihi anna al-qissah al-muhakkamah ad-daqiqah tatrukul masami' bi syaghaf. Di antara yang tidak dilakukan bahwasanya dalam kisah-kisah yang muhkamah ad-daqiqah, yang kisah-kisah yang begitu tersusun rapi, itu mengetuk telinga dan juga menarik telinga untuk mendengarnya dengan penuh cinta. Wa tanfudhu ila nafsil basyariyah bi suhulatin wa yusr, dan juga masuk ke dalam jiwa manusia kisah-kisah itu dengan mudah. Wa tastarsilu ma'a siyaqiha al-masyair fala tamillu wa la takad, dan masuk ke dalam perasaan sehingga tidak membosankan. Wartadul aql, dan juga akal itu menjadi penasaran. Anasiraha, dengan kisah-kisahnya, fayajni min huquliha al-azahir wa thimar, sehingga bisa memetik ya maksud dan juga makna yang dalam Al-Qur'an. Wa durus talqiniyah wa ilqaiyah turathul malal wa la tastati'u an-nashi'atu an tutabi'aha wa tastaw'iba anasiraha illa bi su'ubatin wa shiddah. Dan pelajaran yang diajarkan dengan metodologi talqin ya, atau ilqa itu disampaikan, talqin itu guru mengucapkan suatu kalimat kemudian diikutin, itu melahirkan kebosanan. Wala tastati'un nasyi'an tutabi'ah, dan generasi yang masih dalam masa pertumbuhan itu tidak mampu untuk mengikutinya dan juga memahami cerita yang ada di dalamnya atau nilai-nilai yang ada di dalamnya kecuali dengan sulit. Wa ila amadin qasir, dan jangkanya juga pendek. Wa lidzalika usub al-qasasi ajda naf'an wa aktsara faidatan. Karenanya metodologi kisah itu sangat bermanfaat dan juga banyak faedahnya. Wal ma'hu tahta fi hayati at-tufula ay yumila at-tifl ila samil hikayah. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya dalam masa anak kecil itu mereka suka dengan cerita, mendengarkan cerita. Wa yusghi ila riwayatil qissah, dan juga perhatian terhadap kisah-kisah. Wa ta'idza qiratahu ma yurwa lahu fayuhakihi wa yaqussuhu, dan juga hidup dalam ingatannya dan biasanya menceritakan lagi. Hadhihi adh-dhahira al-fitriyah an-nafsiyyah yanbaghi lil murabbin an yufidu minha fi majal at-ta'lim, la siyama tahdhib dini alladhi walubu at-ta'lim wa qawamu tawjih fihi. Dan ini harus menjadi perhatian bagi para penggiat dalam pendidikan untuk memakai metodologi ini, mudahnya seperti itu. Wa fil qasas al-Qur'ani turbatun khasbah tusa'idul murabbin 'ala an-najah fi muhimmatihim. Dan kisah-kisah Al-Qur'an itu adalah tanah yang subur ya, jadi gampang diterima oleh anak-anak maksudnya. Itu sangat membantu bagi para pendidik untuk bisa sukses dalam kegiatannya dan tugasnya.
wa tamudduhum bizadin tahdibi min siratin nabiyyin, dan bisa memberikan kepada murid-muridnya itu dengan kisah-kisah Nabi, wa akhbaril madhiin, dan juga kabar-kabar yang terdahulu, wa sunnatillah fi hayatil mujtama, dan juga sunnatullah, hukum Allah dalam masyarakat, wa ahwadil umam, dan juga kadang-kadang umat-umat terdahulu. Wala taqulu fi dzalika illa haqqan wa sidqan, dan tidak mengatakan pada yang demikian itu kecuali hal yang benar dan juga jujur. Wa yastati'u al-murabbi an yusawwigha al-qissata al-qur'aniyyah bil uslub alladhi yula'imu al-mustawa al-fikri lil muta'allimin, dan para pendidik bisa mengkisahkan kisah Al-Quran dengan metodologi yang sesuai dengan pemikiran atau mustawa atau kadar perkembangan anak-anak, ya, anak-anak didik pada setiap perkembangan dari perkembangan pendidikan. Alhamdulillah. Jadi itu tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita bisa mendapati bahwasannya di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah Nabi. Nah, di situ kita bisa dapat sini menyimpulkan faidah-faidahnya, ya, tentang asas-asas dakwah para Nabi itu tauhid, terus kemudian menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Artinya juga penting bagi kita sebagai seorang muslim, kalau mendapatkan ujian kita baca kisah Nabi Musa yang berat, yang masalahnya bukan hanya masalah keluarga saja, tapi memang beban dakwah, kemudian umat yang selalu membangkang, kemudian umatnya setelah melihat Bani Israil itu diselamatkan, melihat Fir'aun, ya, yang menentang Allah ditenggelamkan, tapi setelah diselamatkan, coba bayangkan, setelah diselamatkan Bani Israil dari Fir'aun, tidak lama Bani Israil minta supaya bisa menyembah, ya, bisa minta supaya punya berhala, sebagaimana berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bayangkan, baru diselamatkan, tapi langsung ingkar. Kemudian ketika kita punya kesulitan dalam maisha, cari nafkah dan seterusnya, atau kebahagiaan seperti Nabi Sulaiman yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Artinya kekayaan orang setelah Nabi Sulaiman tidak ada yang sampai kekayaan sebagaimana kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman walaupun diberi kekayaan dengan kekayaan yang tidak mampu ditiru oleh orang setelahnya, Nabi Sulaiman bersyukur. Nah, karenanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua dan bisa semakin mencintai Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.